Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Fanisha Alfa Mkom selaku dosen pembimbing materi saya, juga kepada Bapak Heri Dika Mkom selaku dosen pembimbing saya. Di video ini saya akan mendemokan aplikasi atau website yang saya buat untuk tugas akhir persyaratan kelulusan. Tugas akhir dengan judul Sistem Rekomendasi Film menggunakan metode K-means clustering berbasis web. Nama saya Parlaungan, NPM 2018-4350-1132. Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Lalu akan saya mulai menjelaskan atau mendemokan website yang saya buat. Di bagian ini adalah halaman awal dari website. Ada navigasi di paling atas. Di sebelah kiri navigasi ada tulisan rekomendasi film. Lalu di bagian kiri dari navigasi ada tombol home, about, login. Lalu di bawahnya ada foto salah satu sutradara favorit saya, sutradara dari luar negeri, namanya Wes Anderson. Di sini di samping dari fotonya ada quotes dari salah satu film yang dibuat. Yang quotes yang berbunyi, I think you just gotta find something you love to do and then do it for the rest of your life. Wes Anderson. Di bawah quotes ada tombol sign up. Nah, jika di scrolling ke bawah di halaman awal terdapat section about. Di sini ada foto saya. Lalu di sini ada about tentang website ini. Di sini ada saya Parlaungan, NPM 2018-4350-1132. Mahasiswa semester 8. Website ini merupakan website rekomendasi film di mana perekomendasian film menggunakan metode K-means clustering. Metode ini mengelompokkan suatu data menjadi beberapa kelompok atau cluster. Website ini dibuat sebagai tugas akhir persyaratan kelulusan. Lalu di paling bawah website atau footer dari website ada tulisan Coded by Parlaungan. Di halaman awal ini terdapat 4 tombol. Pertama ada home, about, login, dan sign up. Pertama tombol home jika ditekan akan mengarahkan tampilan halaman ke section home. Karena kita sudah di section home jadi tetap. Lalu kita coba tombol about akan mengarah ke section about. Kita coba lagi tombol home maka akan mengarahkan ke section home pada halaman awal ini. Lalu di samping tombol about ada tombol login yang akan menampilkan halaman login. Di sini ada form loginnya, nanti akan saya jelaskan. Lalu tombol sign up juga mengarahkan ke halaman sign up. Di sini sudah ada form sign up juga. Nah, setelah halaman awal ini saya akan menjelaskan halaman sign up terlebih dahulu. Di halaman sign up ini di paling atasnya ada tulisan sign up, di bawahnya ada 3 kolom input. Pertama username, email, password. Lalu di bawahnya lagi ada tulisan sudah punya akun, klik di sini. Nah, klik di sini ini berwarna merah untuk menandakan bahwa ini bisa ditekan atau seperti link. Jika ditekan akan mengarahkan pengguna ke halaman login. Lalu kita klik lagi ke halaman sign up. Nah, di bawah tulisan ini terdapat tombol submit untuk mengirimkan data form sign up ini ke sistem. Lalu ada icon silang, jika ditekan akan mengembalikan kita ke halaman awal. Nah, kita akan coba memasukkan input. Yang pertama, jika kolom input tidak diisi sama sekali, lalu ditekan tombol submit, nah maka sistem akan menampilkan pesan harap isi semua kolom yang ada. Lalu bagaimana jika salah satu saja yang diisi? Begitu juga, harap isi semua kolom yang ada atau hanya 2 yang diisi. Nah,
sistem akan menampilkan pesan harap isi semua kolom yang ada. Lalu setelah itu kita akan ada lagi kondisinya. Jika username yang saya masukkan sudah terdaftar, di sini yang terdaftar ada username coba saja, lalu emailnya ada coba123@gmail.com. Passwordnya berbentuk yang sudah diubah menjadi MD5 ya. Nah, bagaimana coba kita masukkan dengan yang sudah ada, coba saja. Lalu emailnya, tapi email yang belum terdaftar, apa bisa? Kita submit. Nah, sistem akan menampilkan pesan, "Whoops, username sudah terdaftar." Bagaimana kalau username belum terdaftar, tapi email sudah terdaftar? Di sini yang sudah terdaftar ada coba123@gmail.com. Coba, lalu kita submit. Nah, sistem akan menampilkan pesan, "Whoops, email sudah terdaftar." Jadi memang dalam kolom input ini harus mengisikan username dan email, itu tidak boleh sudah terdaftar sebelumnya. Kita coba terdaftar, lalu kita submit, berhasil. Sistem akan menampilkan jika proses sign up berhasil, sistem akan menampilkan pesan, "Selamat, registrasi berhasil." Kita pencet OK, lalu sudah selesai halaman sign up. Selanjutnya halaman login. Bagaimana? Ada beberapa kondisi yang sama seperti form sign up sebelumnya. Jika kita tidak isi kedua kolom ini, maka akan tampil pesan harap isi semua kolom yang ada. Begitu juga jika hanya mengisi salah satu kolom saja, harap isi semua kolom yang ada. Lalu kita isikan dengan data yang tadi kita sudah daftarkan pada proses sign up. Kita coba passwordnya kita salahkan. Tidak sama saat kita sign up, maka akan muncul pesan email atau password Anda salah. Silahkan coba lagi. Sekarang kita coba yang benar. Di sini nanti tulisan ini baru saya jelaskan ya. Ini sama seperti di form sign up. Jika ada tulisan belum punya akun, klik di sini. Jika kita klik, akan ke form sign up. Kalau sudah punya akun, klik di sini, maka kita ke form login. Selanjutnya kita coba isikan data dengan benar, lalu kita submit. Nah, kita masuk ke halaman utama dari website ini. Terdapat navigasi di paling atas, dan ini adalah yang paling pertama setelah login, langsung ke halaman rekomendasi. Di navigasi, tombol navigasi ini di sebelah kanan ada terdapat tulisan rekomendasi film. Lalu di sebelah kiri terdapat tombol rekomendasi. Jika ditekan akan mengarahkan halaman ke halaman rekomendasi. Lalu ada icon checklist. Ini adalah icon untuk mengarahkan pengguna ke halaman film sudah ditonton. Nah, di sini terdapat tulisan, "Maaf, Parlaungan." Ini Parlaungan adalah username yang saya masukkan tadi. "Maaf, Parlaungan, data sudah ditonton kamu masih kosong." Kenapa masih kosong? Karena kita belum masukkan film-film ini ke film data sudah ditonton. Bagaimana cara masukkannya? Yaitu dengan mengklik checklist ini. Nanti akan saya jelaskan. Pertama saya akan jelaskan icon navigasi ini terlebih dahulu. Setelah tadi sudah checklist, selanjutnya ada icon di samping checklist, ada icon berbentuk seperti loop atau kaca pembesar. Jika ditekan, maka kita akan ke halaman pencarian. Selanjutnya di samping icon loop atau kaca besar terdapat icon profile. Di sini akan mengarahkan user ke halaman profile. Selanjutnya terdapat tombol logout. Jika tekan maka kita akan ke
kita akan keluar dari akun kita dan kembali ke halaman awal. Coba login kembali. Saya akan jelaskan dari paling kanan, paling kiri, paling kanan terlebih dahulu. Nah, di halaman profile ini terdapat tulisan paling atas user profile. Di bawahnya terdapat username, Parlaungan, yang sudah didaftarkan tadi, lalu email ada parlaungan026@gmail.com. Nah, kolom input ini propertinya sudah saya disable, jadi tidak bisa diganti atau diganti isinya. Hanya sebagai informasi data yang dimasukkan, data pengguna atau data user saat ini. Lalu di bawah kolom ini terdapat tombol edit profile dan tombol ubah password. Jika kita tekan tombol edit profile, maka kita akan ke halaman edit profile. Coba kita kembali dulu, lalu tombol ubah password, kita akan mengarah ke halaman ubah password. Nah, sekarang saya akan menjelaskan edit profile. Halaman edit profile. Di halaman ini terdapat form di paling atas, terdapat tulisan edit profile, di bawahnya ada username dengan kolom input placeholder username baru, lalu email, di bawahnya terdapat kolom input dengan placeholder email baru. Lalu di bawah dua kolom input ini terdapat tulisan edit profile. Nah, edit profile ini berguna untuk jika pengguna ingin mengubah username atau email yang sudah didaftarkan sebelumnya atau saat ini. Lalu kita coba sama seperti form sign up dan login, ada beberapa kondisi. Jika dua kolom input ini tidak dimasukkan data, lalu kita tekan edit profile, maka sistem akan menampilkan pesan harap isi semua kolom yang ada. Begitu juga jika kita hanya mengisi salah satu kolom saja. Begitu juga harap isi semua kolom yang ada. Harap isi semua kolom yang ada. Lalu kita coba bagaimana jika kita hanya ingin mengubah username saja. Tadi username kita kan Parlaungan. Username saya Parlaungan, lalu saya coba berubah menjadi Parpar. Lalu email saya tetap apa bisa? Edit profile, bisa, data berhasil diubah. Nah, setelah menekan edit profile lalu data berhasil diubah, maka sistem akan mengalihkan ke halaman profile. Di sini sudah terlihat username sudah berubah, Parpar, email tetap parlaungan026@gmail.com. Bagaimana jika saya hanya ingin mengganti emailnya saja? Misal username sudah Parpar tetap, lalu email saya ganti menjadi parlaungan123@gmail.com. Lalu klik edit profile, data berhasil diubah, maka bisa juga. Atau kita ubah dua-duanya. parlaungan123@gmail.com kita ubah menjadi data saat kita masukkan di awal menjadi Parlaungan, lalu emailnya juga menjadi parlaungan026@gmail.com. Kita klik, data berhasil diubah. Nah, setelah halaman edit profile, selanjutnya ada halaman ubah password. Di sini ubah password berguna jika ingin mengubah password saat ini. Password yang lama menjadi yang password baru. Terdapat dua kolom input. Yang pertama kolom input password baru, yang kedua kolom input confirm password yang di atas, confirm password baru. Lalu di bawah dua kolom input ini terdapat tombol ubah password. Sama seperti form juga yang sebelumnya, sign up, login, dan edit profile. Di sini jika dua atau satu kolom saja tidak diisi, maka sistem akan menampilkan pesan harap isi semua kolom yang ada. Misal saya isi hanya satu saja. Nah, sekarang kondisi yang kedua adalah jika saya masukkan data di kolom
password baru, tetapi kolom input ini memiliki isi yang berbeda dengan kolom input ini. Jadi kalau kolom confirm password berbeda dengan kolom password, maka sistem akan menampilkan pesan masukkan password dengan benar. Nah, sekarang kita akan masukkan dengan benar. Ubah password berhasil diubah. Nah, sudah selesai di bagian halaman profile, juga halaman edit profile, juga ubah password. Selanjutnya ada halaman pencarian. Di halaman pencarian ini berguna jika pengguna ingin mencari film berdasarkan keyword atau nama film. Di paling atas halaman terdapat kolom search bar dengan placeholder search. Lalu ini ada film-film ditampilkan diurutkan secara popularitas saat ini. Jadi memang di halaman ini gunanya untuk mencari film berdasarkan keyword atau nama film. Nah, di paling bawah ini terdapat pertama previous page. Jika ditekan akan ke halaman sebelumnya. Lalu di sini ada bulatan, lalu di dalamnya ada adalah informasi halaman saat ini. Saat ini halamannya adalah halaman pertama. Lalu di sampingnya ada next page untuk ke halaman selanjutnya. Jika kita tekan, maka kita akan ke halaman yang kedua. Nah, sekarang sudah berubah, yang tadinya 1 menjadi 2. Lalu sekarang kita coba pencet previous page. Kita kembali ke halaman pertama. Nah, sekarang kita coba untuk memasukkan keyword atau nama film yang kita cari. Misal strange. Lalu klik enter, maka akan tampil film-film yang memiliki keyword atau nama yang sama. Di sini kita dapat lihat ada Doctor Strange, ada Doctor Strange lagi, ada Strange Magic, Doctor Strange lagi, Strange Days, Doctor Strange, Strange World. Nah, lalu saya akan menjelaskan tombol-tombol yang ada pada poster. Jika kita tidak tekan kita coba sekali lagi mencari film. Misal mencari film dengan Prey. Nah, maka akan tampil dengan keyword yang memiliki sama dengan yang dimasukkan. Oke, selanjutnya akan menjelaskan tombol-tombol yang ada di atas poster film. Nah, di poster film ini, jika kita lihat, jika kursor tidak diarahkan ke atasnya, kita dapat lihat poster dari film tersebut, lalu di bawahnya terdapat judul film tersebut. Nah, di sini di paling kiri terdapat poster Prey dengan judul Prey, lalu di samping judul terdapat rating berwarna hijau 8,1. Nah, lalu di paling atas sebelah kanan terdapat icon checklist berwarna merah yang akan saya jelaskan nanti. Selanjutnya jika kita mengarahkan kursor ke atas poster film akan muncul overview atau opini, bukan sinopsis singkat dari film. Dari filmnya. Lalu di bawah sinopsis singkat terdapat tombol no more. Jika kita tekan tombol no more, maka akan muncul navigasi trailer film tersebut yang berasal dari YouTube. Sini ada Prey, It's Coming Clip Hulu di YouTube. Jumlah trailernya tergantung yang ada di website TMDB database yang saya gunakan di sini. TMDB. Ini adalah database film yang saya gunakan. Nah, lalu ada icon silang untuk menutup navigasi trailer. Sudah selesai. Selanjutnya
ada, oh iya, icon checklist berwarna merah ini menandakan bahwa film belum ditonton atau dimasukkan ke daftar film sudah ditonton. Jika kita tekan icon ini, nah, sistem akan menampilkan pesan film berhasil ditambahkan. Film tadi yang sudah saya klik akan ditambahkan ke film sudah ditonton. Nah, sudah terlihat ikonnya sekarang sudah berwarna hijau karena sudah selesai ditonton. Nah, bagaimana dan film yang tadi sudah dimasukkan ke data ke halaman sudah ditonton tidak akan muncul lagi di halaman pencarian maupun rekomendasi. Nah, klik play. Tadi kan ada nih di paling awal, di paling kiri ini play. Tapi sekarang sudah berubah menjadi film ini. Beda lagi walaupun judulnya sama ya, play, tapi berbeda. Kita coba masukkan kembali. Coba menambahkan film kembali. Film berhasil ditambahkan. Kita coba lagi misal lalu kita klik. Nah, akan muncul film-film yang tadi sudah kita klik icon merahnya, sekarang sudah menjadi hijau semua. Nah, jika kita klik icon hijau ini di halaman ini, gunanya untuk menghapus film dari halaman sudah ditonton. Nah, sekarang sistem menampilkan pesan film berhasil dihapus. Coba kita hapus kembali, Lightyear kita hapus misal. Film berhasil dihapus. Nah, sekarang film hanya ada 2 saja. Karena Lightyear dan yang tadi yang satu lagi juga sudah dihapus dari halaman sudah ditonton. Jadi di halaman ketiga ini dari icon adalah fungsinya untuk menampilkan film-film yang sudah ditonton oleh pengguna dan juga atau film-film yang ditambahkan oleh pengguna ke halaman sudah ditonton. Lalu yang terakhir ada halaman rekomendasi dan ini adalah memang inti dari sesuai dengan judul sistem rekomendasi filmnya menggunakan metode K-means clustering. Di tampilan halaman rekomendasi awal ini terdapat di sebelah kiri terdapat genre-genre mulai dari action, adventure, animation, comedy, crime, documentary, drama, family, fantasy, history, horror, musik, mystery, romance, science fiction, TV movie, thriller, war, western. Lalu di sampingnya terdapat tanggal awal, form tanggal segini, misal ke tanggal segini misalnya. Jadi tanggal awal dan tanggal akhir dari film-film keluar. Lalu ditambah di bawah tanggal terdapat tombol submit. Lalu bagaimana jika kita tidak memilih genre jika tidak memasukkan tanggal? Kita klik submit saja. Maka tetap bisa, tapi berdasarkan popularity, tidak berdasarkan genre dan tahun. Jadi akan mengeluarkan data-data film populer saat ini. Selanjutnya kita akan mencoba hanya memasukkan genre saja. Misal, nah di sini akan jika kita tekan tombol genre yang ada di sebelah kiri ini akan muncul tombol clear. Gunanya apa? Karena kita kan misal menekan tombol ini, menjadi warnanya menjadi merah kan. Lalu kita tekan tombol clear gunanya untuk mengosongkan atau meng-unselect tombol-tombol ini. Kita pencet, nah maka akan kembali seperti semula. Lalu misal kita masukkan, lalu tanggalnya tidak kita masukkan, kita klik submit, maka akan muncul film berdasarkan genre-genre tadi. Di sini ada K-means kelompok 0, ada tombol sebelah kiri, ini artinya ini tombol select untuk menselect kelompok-kelompok cluster yang sudah dikelompokkan oleh sistem. Jadi sistem meminta data berdasarkan
genre. Tadi karena hanya genre saja, jadi sistem meminta hanya berdasarkan genre ke TMDB API yang tadi. API ini, TMDB ini, API-nya lalu mereturn data, lalu sistemnya akan mengumpulkan data-data tersebut menjadi 3 kelompok seperti ini. Ada kelompok 0, atau ada k-means kelompok 0, k-means kelompok 1, k-means kelompok 2. Lalu di sebelah kanan terdapat tombol berwarna hijau bertuliskan ubah pengaturan. Gunanya jika kita ingin mengubah pengaturan genre ke sebelumnya. Jadi jika kita ingin mengubah pengaturannya, nah kita klik tombol tadi. Nah, sekarang kita coba hanya memasukkan tanggal saja, misalkan Januari 2018, lalu tanggalnya misal 2020 Januari, sama submit. Nah, akan muncul film-film berdasarkan tanggal yang tadi kita masukkan, tapi tanpa genre, hanya tanggal saja. Nah, di paling bawah ini sama seperti di halaman pencarian terdapat tombol untuk ke halaman selanjutnya ataupun halaman sebelumnya. Banyak halamannya tergantung data film yang terdapat pada data TMDB. Seperti ini, lalu kita coba pengaturan. Lalu sekarang kita coba bagaimana jika kita ingin mencari film dengan genre dan tahun. Misal horor tadi belum ya. Horor lalu film drama misalkan. Kita submit. Nah, seperti ini, kelompok 0, kelompok 1, kelompok 2. Seperti itu. Sama juga, di sini ada tombol halamannya juga. Nah, kita coba pengaturan. Lalu bagaimana jika kita memilih lebih dari, coba misal 3 genre, apakah ada filmnya sesuai dengan TMDB API yang saya gunakan ya. Coba kita coba 4 genre sekarang. Masih bisa juga, lalu kita coba Indonesia. Nah, no results found. Artinya tidak ada data dengan yang memiliki data film dengan genre action, adventure, animation, drama, horror. Lalu tanggalnya tidak ada. Karena biasanya film itu hanya memiliki 4 genre saja. Kalau hanya sebanyak ini, apalagi kalau kita tekan semuanya misal. Kita submit. Nah, no results found. Tidak ada datanya, kita clear. Sudah beres. Misal kita coba sekali lagi mencari. Misal thriller misalkan. Lalu crime. Tanggalnya coba kita ubah lagi menjadi misal 2015. Lalu kita coba menjadi tanggal misal 2018 misalkan Juni. Kita klik submit. Nah, akan muncul seperti itu. Jadi cara kerjanya adalah sistem meminta TMDB data film crime, thriller, lalu dengan tanggal mulai dari 2015 tanggal 20 Januari ke 2015 Januari 20 tanggal 20 ke tahun 2018 tanggal bulan 6 tanggal 20. Lalu data tersebut akan diproses oleh sistem dan dikelompokkan. Seperti yang tadi sudah kita lihat. Seperti ini. Nah, sudah semuanya, mungkin itu saja. Terima kasih. Mungkin itu saja video ini semua sudah selesai. Terima aplikasi atau websitenya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.